Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini setelah sebelumnya kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus belajar mengungkap Asmaul Husna, nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar sampai bab apa? Al-Mutakabbir ya. Baik, insyaallah hari ini kita akan belajar bab baru, sifat selanjutnya yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar mungkin kita udah sering dengar ya untuk yang Al-Ghaffar ini, tapi kita coba nanti kita lihat ada dimensi-dimensi lain yang bisa kita pelajari dari sifat Al-Ghaffar. Secara makna para ulama menjelaskan sifat Al-Ghaffar ini berasal dari kata Ghafaro. Ghafaro yang artinya adalah menyembunyikan. Makna dasarnya menyembunyikan. Ghafaro. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan dari dosa yang kita perbuat, sehingga dimaknai sebagai mengampuni atau maha pengampun dari dosa yang kita perbuat. Kenapa makna dasarnya menyembunyikan? Karena pada dasarnya dosa yang kita perbuat itu tidak pernah secara langsung kelihatan di dalam diri kita. Bayangkan misalnya, kalau ada orang habis main judi misalnya, terus muncul tompel di hidungnya misal, atau orang habis berzina kemudian matanya jadi jereng misalnya, dan seterusnya. Orang habis minum minuman mulutnya jadi monyong misalnya gitu. Nggak ada. Jadi walaupun kita sudah berbuat dosa, dosa itu tidak langsung tampak, tidak langsung berefek kepada yang bersangkutan. Bahkan kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita akan menyadari betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Tapi tidak ada satupun
di antara teman-teman kita jamaah yang hadir di sini tahu apa yang pernah kita lakukan barangkali di masa yang lalu. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memang menyembunyikan itu dari orang lain. Cukup Allah saja yang tahu dan dirinya sendiri. Karena untuk melindungi harkat, martabat dan kehormatan kita di mata orang lain. Sehingga perbuatan dosa tidak langsung menimbulkan dampak terhadap yang bersangkutan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Ghaffar, para ulama menjelaskan secara detail ada 3 paling tidak maknanya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang berdosa secara terus menerus dan berulang kali, nggak bosan-bosan Allah untuk ngampuni kita. Malam minggu kemarin misalnya kita ke bawah-bawah temen diajak sampai teler misalnya, atau kita ke bawah-bawah lingkungan diajakin judi dan sebagainya. Kemudian begitu sadar dari mabuknya dia langsung berjanji, aduh kenapa gua gini ya gitu. Pokoknya gua janji gua nggak akan mau nenggak minuman lagi walau setetes. Ada lagunya apa ya? Saya nggak mau lagi berjudi. Kenapa? Kalah mulu kalau judi. Duitnya habis, bahkan utangnya menumpuk gara-gara judi. Pokoknya gue mau tobat, gue judi. Ya bisa sih dia tobat, tapi begitu duitnya ngumpul lagi, mulai lagi dah. Gitu. Habis itu kalau lagi tobat lagi, kan orang begitu. Di saat dia itu kesulitan, hidupnya susah, ingat sama Allah. Banyak yang begitu tuh. Tapi di saat dia itu berada dalam suasana lapang, lupa daratan, lupa lautan. Tapi karena Allah itu punya sifat Al-Ghaffar, dosa lagi, taubat lagi, diampuni lagi sama Allah. Habis itu besoknya dosa lagi, taubat lagi, diampuni lagi gitu. Taubat sambal gitu. Tapi ya itulah Allah tuh, Al-Ghaffar. Kata para ulama, pengampunan yang terus menerus dan berulang kali terus, ayo, sampai lu bosan taubat gitu. Gua sih nggak bosan ngampuni gitu. Nah, malah yang kedua yang tadi itu menutupi dosa dan aib. Jadi jangan sampai kita itu, kadang ada orang yang bangga gitu. Gue mau udah tahu semua gimana rasanya gitu lah. Udah bosan, udah kenyang gitu bilangnya. Bangga dia mau dosanya diri sendiri. Gue udah ngerasain semua. Mabok gue udah kenyang dulu waktu muda gitu. Ya kan. Zina, wah udah semua cewek udah gue rasain dah pokoknya. Ada tuh yang begitu. Ya, judi, semua permainan sampai ke Makau, gue udah pernah begitu. Ada nggak yang udah pernah ke Makau? Ya kan, bangga. Padahal Allah tuh menutupi, itu adalah aib yang nggak perlu diceritakan, nggak perlu dibangga-banggakan. Biarkan aja yang masa lalu biarlah berlalu. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menutupi semua kekurangan kita, semua kebobrokan kita, semua hal-hal negatif
yang pernah kita lakukan nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah tutupi itu. Coba kalau tahu Ustadz Rahmat dulunya kelakuannya kayak begitu misalnya kan, mana bisa jadi Ustadz gitu kira-kira. Baik, yang ketiga kata para ulama mengatakan jadi Allah tuh nggak pilih-pilih kalau ngampunin dosa, apa aja dosa diampunin dah. Oh, dosa ini bahkan Fir'aun aja, menurut kisah para ulama juga, waktu nyemplung di Laut Merah itu ya hampir-hampir tuh Allah ampuni waktu dia taubat. Kalau nggak dibebes-bebesin sama malaikat, katanya seperti itu. Saking Allah itu Maha Pengampun, nggak pilih-pilih. Mau dosa apa juga diampuni asalkan benar-benar dia itu bertobat. Fir'aun aja yang dosanya mungkin segitu dahsyat ya, karena sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Allah, bagi Allah sih apa sih mengampuni, apa sih susah ngampuni dengan Allah. Nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit, tinggal kitanya mau apa enggak, bedanya gitu aja. Baik jamaah subuh dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam terminologi Al-Qur'an ya, ada apa? Perbedaan, kadang ada redaksi ya, redaksi yang berbeda. Redaksi, ada kata ghafar, ada kata ghafur. Mungkin yang lebih sering kita dengar ya, ada ghafar, ada ghafur. Innallaha ghafurur rahim, misalnya gitu dalam satu ayat. Banyak ayat Al-Qur'an gitu ya. Atau kalau kata ghafar tuh di surat, di sini surat Nuh ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, itu kata ghaffar. Jadi terkadang menggunakan kata ghaffar, terkadang menggunakan kata ghafur. Terus lantas apa bedanya? Gitu. Jadi para ulama ini luar biasa ya dalam mengungkap makna di balik ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita kalau memahami Al-Quran tentu harus berdasarkan pemahaman para ulama supaya jangan sampai meleset. Baik, para ulama membedakan kata Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Jadi Al-Ghaffar itu lebih ditekankan pada kuantitas dan frekuensi, itu Al-Ghaffar. Jadi pengampunan Allah mengampuni macam-macam dosa, kuantitas ya, banyak dosa nggak masalah, dan berulang kali memberikan ampunan kepada orang yang sama. Nah, itu makna Al-Ghaffar, fokusnya kepada kuantitas dan frekuensi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa jika kamu datang, Allah dalam hadis qudsi ya, Allah menyatakan jika kamu datang dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan datang pula dengan ampunan sepenuh bumi juga. Jadi nggak usah khawatir Allah itu bosan atau Allah itu menganggap dosa kita udah kebanyakan. Enggak, bagi Allah tidak ada yang namanya dosa kebanyakan. Kalau kita datang menghadap kepada Allah, bertaubat dengan membuat dosa sepenuh bumi, maka Allah akan memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Itu menyatakan ada kuantitas. Dan kalaupun kamu mengulangi dosa itu lagi dan kamu bertobat lagi, Allah juga akan mengampuninya lagi. Tidak pernah bosan sampai dengan kamu bosan untuk bertobat. Adapun yang kedua makna Al-Ghafur yang sering kita dengar ya, Innallaha Ghafurur Rahim, misalnya dalam ayat tersebut.
sering disadarkan dengan kata Ar-Rahim. Karena Al-Ghafur ini menekankan pada kualitas. Kalau yang tadi kuantitas, yang ini kualitas. Jadi Allah mengampuni dosa sampai tuntas. Jadi nggak kayak kita ya. Kita kan misalnya ada maling gitu kan, ketangkep, ya kita hajar dulu baru kita maafin, kalau kita ampuni. Kalau Allah enggak. Jadi orang yang berdosa itu satu, ditutupi aibnya di dunia ini, orang gak ada yang tahu. Kemudian diampuni dosanya, sehingga di akhirat nanti tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya di akhirat nanti, diselamatkan dari dampak tersebut. Jadi Al-Ghafur itu maknanya mendekankan pada kualitas dan juga totalitas. Jadi sampai dengan dampaknya nanti di akhirat tidak akan dirasakan, tidak akan ada efeknya. Jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kata Al-Ghaffar ini kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaca namanya istighfar. Jadi kalau Al-Ghaffar itu mengampuni, kalau istighfar ini perbuatan kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwa beliau setiap hari membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah paling tidak 70 kali. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan 100 kali setiap hari. Padahal Nabi itu sudah dijamin tidak ada dosanya, tapi segitu banyak beliau membaca istighfar. Bandingkan dengan kita sehari berapa kali baca istighfar? Ya kan? Habis sholat 5 waktu udah pasti kan astagfirullahaladzim 3 kali misalnya, 3 kali lah sholat 5 waktu, ya kan? Sehari sholat 5 kali, berarti 15 kali. Taruh misalnya duha juga, habis duha baca lagi, tahajud juga, habis tahajud baca lagi. Berapa ya? Hah? 30 lah, satu. Coba, ya kan? Nabi yang nggak punya dosa baca 70 paling enggak itu rata-rata tiap hari. Lah kita yang dosa mulu. Kok ya sok-sokan bacanya cuma segitu, seuprit gitu istilahnya. Gimana coba? Mestinya kita yang dosanya lebih banyak, ya harus lebih banyak baca istighfar. Karena memohon ampun kepada Allah ini merupakan sebuah prasyarat, biasanya prasyarat supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka kita mau minta apa aja akan mudah. Karena seringkali doa kita seringkali kok rasanya nggak dikabul-kabul, kenapa ya? Nah itu kurang istighfar. Karena cara pengabulan Allah di dalam doa itu salah satu bentuk caranya adalah ya menghapus dosa-dosa kita. Dosa lu masih banyak,
doa yang aku kabulkan ini convert aja ya jadi pengampunan gitu. Makanya ada kisah, mungkin ada yang pernah dengar juga ya, kisah seorang tukang roti. Ada yang pernah dengar nggak? Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, satu tukang roti. Jadi suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ini entah kenapa beliau ini pengen banget ke ibu kota gitu loh. Beliau kan tinggalnya di pinggiran lah, kayak kita nih di Pamulang, Tangerang. Kok pengen banget ke Jakarta ya, pengen banget ke pusat kota. Ada apa ini ya? Namanya orang seorang ulama, ya udah jalan aja dia ngikutin kata hatinya. Jalanlah, ibaratnya kalau kita masih orang ke Istiqlal atau ke masjid apa Sunda Kelapa gitu kan, ke kota dah masjid, pengen sholat di sana gitu, tiba-tiba aja begitu, sholat di sana. Cuman pas nyampe ke sana, kan zaman dulu ya kemalaman di jalan sampai tempat udah larut malam. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal bingung mau tidur di mana ya, gitu, bingung. Coba kalau yang kemalamannya Pak Eri nggak bingung dia, tidur di mana. Ahmad bingung, tidur di mana nih? Karena di situ memang dekat masjid ya udah, akhirnya beliau udahlah tiduran dulu di masjid gitu kan. Saya bukan masjid Anas gitu kan, masjid yang lain. Diusir sama marbotnya. Pak, maaf jangan tidur di sini. Dilarang tidur di masjid begitu. Nggak boleh dia tidur di masjid, diusir. Nah, begitu dia keluar dari masjid diusir, bingung dia tengok mau kemana. Nah, di depan masjid itu ada tukang roti. Dipanggil lah sama tukang roti. Pak kesini aja mampir. Oh ya udah, kalau bingung dia nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, datang ke situ, duduklah di situ, kasihlah sama dia, Pak dari mana asalnya, tanyain. Oh itu orang jauh, gini. Kasihlah roti, kasih minum buat tukang roti itu. Nah, sambil ngobrol-ngobrol gitu, si Imam Ahmad bin Hambal perhatiin terus si tukang roti. Saya perhatiin Anda kok sambil bikin roti itu mulutnya komat kamit mulu. Baca apaan gitu kira-kira. Oh iya memang saya dari dulu sudah mendawamkan tuh apa namanya istilahnya merutinkan. Setiap kali saya sedang beraktivitas apapun, saya tidak pernah mau pikiran saya itu kosong atau memikirkan hal yang lain. Mulut saya senantiasa beristighfar gitu. Jadi sambil ngedondong sambil bakar roti terus dikit-dikit itu istighfar. Oh katanya. Terus apa hasil dari istighfarmu ini? Adakah dampaknya terhadap kehidupan kamu? Kata Imam Ahmad. Oh iya, kata orang itu. Alhamdulillah dia bilang, tidak ada satupun keinginan saya atau doa saya yang tidak terkabul. Jadi semua doa saya minta apa, keinginan saya mau kepada Allah itu pasti terkabul. Kecuali satu yang belum terkabul. Saya juga heran, kenapa kok belum terkabul ya? Gitu. Emang doa apa yang satu yang belum terkabul? Dia bilang, saya itu pengen banget ketemu sama ulama besar. Siapa? Namanya Imam Ahmad bin Hambal tuh. Nah Imam Ahmad bin Hambal itu belum terkabul kata dia gitu. Belum, sampai sekarang tuh. Biasanya nggak lama tuh Allah nggak beri doa saja. Ini satu nih belum terkabul. Imam Ahmad langsung Allahu Akbar, takbir kan dia. Ini saya Imam Ahmad bin Hambal gitu. Waduh, gitu. Jadi itu saking dengan zikir istighfar itu luar biasa, karena istighfar itu mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kalau dosa kita, jadi penghalang antara kita dengan Allah, hijabnya itu adalah dosa. Semakin banyak dosa kita, semakin kita jauh dari Allah. Semakin sedikit dosa kita, bukan karena kita nggak berbuat dosa, makin dikit, tapi karena Allahnya terus mengampuni, kitanya terus bertobat, maka semakin dekat kita dengan Allah. Di dalam hadis dikatakan, jika engkau mendekat kepadaku sejengkal, nah dengar kan, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta. Jika engkau mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadamu sedepa. Jika engkau mendekat kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekat kepadamu dengan berlari. Itu kata Allah. Jadi Allah paling senang ada orang yang mendekatin dia dengan cara bertobat tadi. Jadi sebelum itu kisah mengenai Imam Ahmad bin Hanbal tadi, bagaimana dahsyatnya zikir istighfar. Bahkan berbagai macam istighfar ini dikenalkan oleh Al-Quran ya, dari kisah para nabi. Istighfarnya para nabi itu beda-beda. Istighfarnya Nabi Yunus, ada yang tahu ya? Nah, waktu Nabi Yunus berada di ikan ya, makan ikan, beliau istighfar, menyadari kesalahannya bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Istighfarnya adalah la ilaha illa anta astaghfiruka. Gimana? Subhanaka la apa? Ya, gitulah ya. Jadi luar biasa istighfar itu. Al-Quran mengajarkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, tiada ada Tuhan, tidak ada ilah anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Istighfarnya Nabi Yunus. Saking dahsyatnya itu istighfar, ikan yang menelan Nabi Yunus itu nggak kuat, mual perutnya, akhirnya dimuntahkan lagi di daratan, di pantai, keluarlah dari situ. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Kita semua hafal ya, Rabbana dzalamna anfusana. Sama tuh mirip kalimatnya Rabbana, ya Tuhan kami, dzalamna, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Jadi berbuat dosa itu pada dasarnya menzalimi, menghancurkan diri sendiri, merusak diri sendiri. Makanya doanya senantiasa Rabbana dzalamna, Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri, anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi di dalam istighfar itu para nabi mengajarkan, akui kita itu orang yang banyak dosa, orang yang sering berbuat zalim, menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Itu yang pertama kita harus ngakui. Jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun, ya Allah, udahlah cuma nenggak dikit doang minuman, elah gitu, udah ampunin dong. Nah, enggak. Akui bahwa kita
sering berbuat zalim dan berjanji dalam hati kita tidak akan kembali untuk melakukan itu. Nah, sehingga Allah akan dengan mudah mengampuni. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang luar biasa ini di dalam Al-Qur'an, surah Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat berapa ya? 20. Tentang istilah yang disebut dengan ibadur rahman. Jadi ibadur rahman ini kalimat yang yang luar biasa mengenai seorang hamba. Mengenai seorang hamba, jadi predikat seorang hamba di dalam Al-Quran itu paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya ibad, ada yang namanya abid. Dan predikat yang tertinggi itu adalah abid, yang disematkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Isra. Ada yang hafal? Ayat pertama sering kita dengar pada saat acara Isra Mi'raj. Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nah, bi 'abdihi. Subhanalladzi maha suci. Alladzi yang asra memperjalankan bi 'abdihi hambanya. Nah, menggunakan kata abd. Yang dimaksud dengan abd itu siapa? Hambanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita tuh diberi gelar oleh Allah, dilakukan sebagai abd, dan diakui sebagai hamba. Itu merupakan gelar tertinggi seorang manusia di hadapan Allah. Kalau Allah sudah mengakui dia sebagai abd, sebagai hamba, dan itu gelar itu hanya disematkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Isra tadi. Adapun di dalam surah Al-Furqan, Allah mengistilahkan untuk kebanyakan kita, semua kita ini disebut dengan ibad, bukan abd. Wa ibadur rahman, ibadur rahman. Jadi hamba juga, hambanya Ar-Rahman. Salah satu kelebihan ibadur rahman ini apa? Nah, disebutkan di dalam ayat berapa ya, saya lupa. Kita buka dulu Al-Qur'annya. Berapa? 6263 ya. Oke, 6263 Al-Furqan. Bukan 20 ya. 6263 panjang banget. Oh iya betul, 6263. Wa ibadur rahman itu ayat ke 63 ya. Wa ibadur rahman ayat ke 63. Yang luar biasa dari ibadah Ar-Rahman ini adalah kita lihat di ayat, kita fast forward ayat ke 68, 69, 70. Nah ini kita fokus di ayat 68, 69, 70. Bagaimana luar biasanya Allah itu segitu sayangnya kepada kita. Di ayat 68 sebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali kita la yad'una, menduakan Allah dengan yang lain. Kira gitu maknanya. Satu. Jadi ini intinya ayat 68 ini menceritakan ada 3 dosa yang terbesar. Dosa puncaknya dosa itu yang terbesar itu ada 3 mbahnya dosa ini. Yang pertama tadi itu la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menduakan Allah dengan yang lain.
Itu satu. Kalau kita menduakan Allah, itu dosa yang terbesar, musyrik. Itu mbahnya dosa satu. Yang kedua apa? Wala yaqtuluna nafsa. Jangan membunuh jiwa, jangan bunuh orang. Allati haramallahu illa bil haq. Jangan diharamkan Allah kecuali dengan hak. Dengan hak itu maksudnya apa? Ada hal dalam Islam itu yang boleh kita membunuh. Qisas misalnya. Tuh, kita membunuh atau di medan perang itu membunuh boleh. Jadi tidak dipukul rata. Makanya di sini disebutkan ayatnya adalah illa bil haqqi, kecuali karena kebenaran. Jadi satu, jangan syirik, berbuat syirik. Yang kedua, jangan membunuh. Wala yaznun, yang ketiga, jangan berzina. Ini tiga nih, mbahnya dosa. Jangan syirik, jangan membunuh, jangan berzina. Kalaupun si ibad ar-Rahman ini melaksanakan ketiga-tiganya, ya kan? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudhaf. Kalau dia tidak bertobat, padahal dia ibad. Seorang ibad itu seorang hamba. Dia tahu dia menyembah Allah, mungkin dia juga sholat, mungkin dia juga melaksanakan ibadah yang lain, tapi tergelincir dengan tiga yang ini. Sholat, tapi ke dukun iye gitu kan, minta ke kuburan iye gitu dan sebagainya, minta apa-apa gitu. Nah, ibadahnya lumayan ya, rajin, tapi kalau lagi marah dia tega gitu membunuh orang. Kalau lagi keblinger dia masih suka jajan, berzina dan sebagainya. Tiga nih dilaksanakan. Kata Allah apa? Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan nanti adabnya di akhirat. Karena dia tahu itu dosa, tapi dilakukan juga dan enggak tobat. Jadi kalau orang-orang kafir yang melaksanakan kayak gitu, ya dia orang kafir, dihukum hukum biasa aja, standar. Kalau kita yang melaksanakan itu, berlipat ganda di akhirat nanti. Ayat selanjutnya 70 mengatakan illa, kecuali, nah ada kecualinya. Man taba wa amana, orang yang bertobat. Jadi dia bertobat. Wa amana, dan beriman kembali, wa amila amalan sholihah, dan melakukan kembali amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Bagi orang-orang tersebut, dosa yang tadinya numpuk itu, syirik, membunuh, berzina, dikonvert semua jadi pahala loh. Jadi bukan cuma sekedar diampuni dosanya, bahkan dosa itu jadikan pahala oleh Allah. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Dikonvert, diganti dari yang tadinya salah, sayyi'atihim dosa, hasanat menjadi kebaikan. Jadi nanti di akhirat ada orang-orang yang bingung, bengong. Perasaan gua dulu brengsek banget gitu kan di dunia, semua dilakuin gitu. Tapi kenapa kok pahalanya banyak banget? Nggak taunya itu tadi, dosanya tadi dikonvert menjadi pahala karena dia bertobat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah tuh maha penyayangnya itu begitu. Pakai ayat ini ditutup, bahkan Allahu ghafurur rahim. Allah tuh bukan cuma ghafur tapi juga rahim, penyayang sama kita. Kalau cuma sekedar ngampunin ya bisa, tapi kalau nggak disayangin, nggak dikonvert gitu, cuma ampun ya udah, lo gua ampunin dah, nggak ada bonusnya. Ini mah udah diampun kasih bonus lagi. Ibaratnya maling motor gitu kan, maling motor tangkap polisi, dinasihatin, udah lu nggak mau lagi ada pulang sana, udah pulang kasih motor pulangnya sama polisi gitu, bilang baratnya. Dia maling ayam gitu kan, ya, maling ayam masuk penjara, udah dia berjanji tobat ya polisi, saya nggak mau maling lagi, ya udah pulang sana nih, gua kasih motor tuh, bayangin, kaget banget, gimana orang canggih amat gitu. Allah tuh kayak gitu sama kita, canggih bener, bukan cuma diampuni, gua kasih dah gitu.
Makanya jangan pernah kita lepas dari yang namanya istighfar. Minimalnya itu minimalnya. Nah, siapa tahu nanti jadi justru jadi pahala nanti di akhirat nanti. Kalau yang 3 ini aja bisa jadi pahala, apalagi yang lain gitu kan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab terakhir di dalam terminologi Al-Qur'an paling tidak ada dua kata yang sering digunakan untuk dalam makna kita bertaubat ini. Yang pertama tadi ya katanya istighfar atau memohon ampun. Yang kedua adalah katanya adalah afun, meminta maaf. Sebenarnya seperti di dalam ayat yang sering kita hafal juga ya, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, la tu'akhirna, jangan engkau hukum kami in nasina manakala kami itu lupa, khilaf, au akhtana atau bersalah. Bahkan di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan ini kita diajarkan satu doa yang kita semua hafal. Apa doanya kalau Ramadan? Doanya apa yang sering kita baca yang sesuai dengan anjuran Nabi? Allahumma innaka afun tuhibul a'fa fa'fu anna. Nabi itu senantiasa menganjurkan kita banyak-banyak membaca doa itu di bulan Ramadan khususnya. Allahumma innaka afun tuhibul a'fa fa'fu anna. Allahumma ya Allah innaka afun, sesungguhnya engkau itu afun, maha pemaaf. Nah ini maaf konteksnya, kalau tadi maha pengampun, ini maaf. Apa sih bedanya ampunan dengan maaf? Ada perbedaan ini, perbedaannya lumayan signifikan. Kenapa di bulan Ramadan kita tidak diperintahkan membaca doa misalnya astagfirullah sebanyak-banyaklah, bertobat, meminta ampun? Enggak, tapi meminta maaf. Perintah Nabi begitu, Allahumma innaka afun, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemaaf. Tuhibul afwa, engkau senang sekali memaafkan. Hobi dah Allah, engkau ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau tuh hobi memaafkan, engkau tuh senang memaafkan. Fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Kita diperintah oleh Nabi untuk meminta maaf. Kenapa? Bedanya apa sih antara istighfar, memohon ampun dan meminta maaf? Para ulama menjelaskan, ibaratnya orang membuat tulisan, nulis sesuatu nih. Pak Chandra tuh dulu sering tuh nulis puisi ya, buat pacarnya, nulis surat itu, surat cinta zaman dulu gitu. Lihat dong lu nggak baca apa? Jangan, malu gitu, untuk dilihat. Tulisannya ada di situ, tapi nggak mau dilihat, malu untuk dilihat misalnya. Nah itulah mengampuni itu mana gitu. Tulisannya masih ada, tapi hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Itu maknanya mengampuni. Nanti di akhirat ada kelihatan, lu pernah ini ya, lu pernah ngejoprak dulu, pernah ini ya, ada di akhirat tulisannya. Tapi dia udah diampuni oleh Allah, nggak ngefek, karena sudah diampuni. Itu namanya makna istighfar tadi. Tapi kalau memaafkan beda. Memaafkan kayak tadi ya, orang lagi nulis surat cinta, tiba-tiba datang mau ngeliat, buru-buru dihapus. Betul dilihat, apa tuh nulis apa tuh, udah kelihatan, udah dihapus gitu. Nah itu memaafkan. Jadi memaafkan itu bedanya dengan mengampuni tadi. Kalau mengampuni, catatan dosa kita masih ada, masih kelihatan, tapi diampuni tidak ngefek nanti di akhirat. Tapi kalau memaafkan, itu catatannya dihapus.
seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan itu. Lebih dahsyat lagi. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau Ramadan baca doa ini banyak-banyak. Supaya apa? Dosa kita dihapusin sama malaikat. Bukan cuma diampuni tapi dihapus. Itu sebabnya di saat kita masuk ke hari Lebaran, ya kan? Nabi mengatakan seolah-olah kita bersih kembali kayak bayi baru lahir dari tanpa dosa. Kenapa? Karena udah dihapus semua berkat doa tadi itu. Jadi kalau kita hanya beristighfar, maka catatannya masih ada, tapi di akhirat nanti diampuni oleh Allah, nggak ngefek. Tapi masih kelihatan, oh Pak Chandra pernah begini misalnya masih ada itu. Orang-orang pada ngelihat, tapi ya nggak ngefek juga, udah diampuni. Tapi status tobat checklist, status tobat checklist gitu. Udah oke lah, lolos hisab. Beda dengan dimaafkan tadi, ya hapus. Begitu lihat catatannya, dosanya mau dikit doang gitu kan. Pernah ngomongin orang gitu doang gitu. Sisanya amal semua. Yang dulu pernah mabok di mana, pernah judi, nggak ada ya gitu. Karena udah dihapus tadi lah konvert. Tuh bayangin. Sebenarnya makanya doanya diajarkan Nabi. Ya, nanti kalau kita Ramadan jangan lupa terus baca doa itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus baca itu. Nabi mengajarkan seperti itu supaya apa? Dihapus. Karena bedanya memaafkan dengan mengampuni itu tadi. Baik, mungkin itu aja. Masih ada waktu sebentar. Barangkali ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada sanggahan, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tiga itu Pak. Kalau kita lihat diperhatikan Pak, kan kita sering dengar ceramah atau tausiah di mana-mana. Kalau ternyata kalau wanita itu lebih banyak di neraka katanya gitu Pak. Kalau tidak salah begitu Pak. Tapi kalau saya pikir kok wanita itu pada pertama dia melahirkan, terus dia menyapih anak dalam 2 tahun, itu kan udah kepalanya yang besar sekali. Terus kemudian dia menikah, mengurus suami, ya kan? Terus kemudian dia mempersiapkan untuk suami dan segala macamnya, gitu kan? Itu juga pahala, belum lagi kalau dia beribadah dan sebagainya. Tapi kalau dilihat yang 3 dari dosa itu kelihatannya lebih banyak oleh laki-lakinya dilaksanakan gitu kan Pak, daripada oleh wanita. Nah, kenapa wanita itu kok kalau kita dengar tausiah di mana-mana kok sepertinya lebih banyak salahnya sehingga dia ada di neraka gitu lebih banyak daripada bandingan laki-laki. Jadi kenapa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini pernah ditanyakan ya kepada seorang ulama, siapa namanya waktu itu ya, saya lupa. Jadi jawabannya ada di dalam sebenarnya di dalam syariat Islam juga jawabannya itu, ya kan? Di dalam ayat yang terkenal. Ayat yang terkenal yang sering kita baca, ayat favorit kita, ya kan? Apa ayatnya itu? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Gitu. Ya kan? Kamu boleh menikahi wanita 2, 3 atau 4. Jadi Allah tuh gitu, Allah kalau menurunkan syariat, Allah akan menurunkan juga penyebabnya. Penyebabnya apa? Kenapa Allah membolehkan 2, 3, dan 4? Kalau kita teliti sekarang, wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Coba deh, pernah ngitung nggak? Ya kan? Wanita itu lebih banyak daripada laki-laki di seluruh dunia ini. Jadi artinya apa? Kalaulah nih ya, seluruh wanita itu di dunia ini ya menikah dengan 1 orang laki-laki saja, banyak yang nggak kebagian, kasihan. Jadi apa namanya?
gadis lajang seumur hidup, apa istilahnya itu. Lajang terus nggak kebagian dia, tuh. Terus kemanain ya, mau ngapain yang nggak kebagiannya? Makanya Islam memberi jalan keluar, boleh 2, boleh 3, boleh 4 tuh. Jadi Allah tuh begitu, kalau bikin syariat ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu masuk akal gitu untuk kenapa kok laki-laki banyak yang lebih banyak wanita lebih banyak dari laki-laki? Karena laki-laki itu bekerja di luar rumah, cenderung angka kecelakaan lebih tinggi bagi laki-laki. Ada yang tabrakan lah, ada yang dibegal, ada yang apa. Laki-laki juga, nah berperang juga. Berperang kan laki-laki, kalau cewek kan di rumah. Perang maju laki-laki, sehingga apa? Otomatis statistik jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki, dan situ aja kita udah bisa melihat. Nah, karena jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki, yang masuk neraka banyakan mana? Gitu, itu hubungannya ke situ. Kenapa wanita lebih banyak di neraka? Karena emang jumlahnya lebih banyak. Statistik di dunia Ini sama hubungannya ke akhirat nanti gitu loh. Kalau wanita lebih banyak dibanding laki-laki, ya kan tentu saja neraka akan diisi wanita karena jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Gitu. Kalau misalnya nih seluruh dunia manusia ini masuk neraka semua, sebenarnya wanita lebih banyak, yang kelihatan cewek semua, cowok yang dikit, karena memang statistiknya wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Hubungannya ke situ sebetulnya. Jadi bukan berarti cewek itu tadi itu ya kok kasihan amat ya masuk neraka gara-gara gitu loh kiranya. Nggak gitu, sebenarnya itu statistiknya emang lebih banyak. Kenapa dia lebih banyak? Cuma ada penjelasan yang lain juga sih gitu kan, kenapa cewek itu lebih banyak masuk neraka. Karena kalau kita lihat sehari-hari ya kan, sering mereka membuka aurat tanpa sadar. Auratnya laki-laki kan dari mana? Pusar sampai lutut. Auratnya wanita semua kecuali muka dan telapak tangan. Betapa mereka banyak berbuat dosa karena apa? Rambut aja kelihatan udah dosa. Sampai jalan-jalan, ya kan? Dosa terus itu gitu loh. Bagi jalan 1, 2. Ya kan? Belum pakaiannya ketat misalnya. Memperlihatkan lekuk tubuhnya itu udah dosa lagi. Dan seterusnya. Kalau nggak mau malu, dosa dunia. Nah itu beda lagi babnya. Kan kebanyakan begitu. Ya boleh, tapi saya udahan gitu. Nggak mau dia malu. Padahal banyak wanita. Itu kan tergantung cara kita meyakinkan aja. Udah, sebabnya beda. Ya. Kalau misalnya Allah sudah menghukum di dunia, kita merasa betapa beratnya hukuman Allah di dunia. Apakah nanti di akhirat juga kita akan dihukum lagi dengan yang sama atau gimana? Atau ada pertimbangan lain Allah kan? Oke. Jauh saja gitu di akhirat gitu. Sekarang kita balik. Kalau Allah sudah memberikan kenikmatan di dunia, apakah harus dimasukkan ke surga? Karena di dunia udah nikmat. Ya gimana? Nah, itu udah jawabnya. Jadi jangan jangan berpikir Allah tuh jadi nggak adil seolah-olah gitu loh. Giliran mau masuk neraka nggak mau karena kan gue udah disiksa di dunia gitu kan. Tapi giliran surga tetap aja mau. Kan lu di dunia udah kaya raya, udah jadi pejabat ya kan, harta berlimpah, bini banyak, mobil banyak, tanah luas, ya kan. Udah nggak usah masuk surga kalau gitu. Udah dunia udah nikmat itu. Enggak gitu. Dunia itu baru persekot. Allah menciptakan 100 rahmat, 100 nikmat. Satu diturunkan di dunia dibagi oleh seluruh makhluknya. Ya, 99 nanti di akhirat. Jadi dunia itu cuma persekot. Kalaupun disiksa di dunia itu persekot doang. Kalaupun dapat nikmat di dunia itu juga persekot doang. Baru DP, nanti realnya di sono. Ya kan, jadi kalau yang berdosa habis mabuk tiba-tiba
apa ketabrak motor misalnya, kakinya patah, nah itu persekot doang. Misal gitu kan. Di sana ditanyain lagi, lo kenapa mabok? Nah, lo nggak tobat gitu, nggak sadar, ya udah. Kayak gitu ya. Atau ada orang habis tobat nih, jalan ke masjid, rajin nih ke masjid, dulunya padahal bergajulan, datang ke masjid ya kan segala macam. Tiba-tiba bisnisnya maju, gitu kan. Yang tadinya orang biasa, tiba-tiba jadi orang kaya, punya rumah, punya wah macam-macam lah. Terus nanti di akhirat kan lu udah kaya di surga, nggak masuk surga ya, mau taruh di mana? Gitu kira-kira. Ada lagi? Sebenarnya kan tadi mungkin Allah itu nggak pernah menghukum sebenarnya kan ya. Allah hanya memberikan pahala dan balasan aja sebenarnya kan gitu. Betul. Jadi kalau bilang hukum salah juga benar. Ya, karena pada dasarnya emang semua yang kita lakukan itu yang terjadi kepada kita adalah karena ulah akibat diri kita sendiri. Makanya doanya tadi kan dzalamna anfusana, kita mendolimi diri kita sendiri. Jadi bukan Allah menghukum, nggak ada Allah yang menghukum. Gini, kayak kita pada anak kita ya, nak, jangan mainan api, nanti kamu kesulut itu panas, bahaya. Dia mainan api. Habis itu kenalah ke tangannya misalnya, tangannya kebakar. Yang salah siapa? Anak yang salah gitu, bukan orang tuanya. Kan udah dikasih tahu jangan main api gitu. Nah, jangan main di kali, ntar tenggelam, cebur. Udah dikasih tahu kan? Main kali dulu terus tenggelam. Yang salah siapa? Anaknya nggak mau. Kalau anaknya nggak mau dengerin orang tua ya anaknya yang salah. Tapi kan orang tua yang ngasih tahu ya orang tua yang salah. Karena Allah ngasih tahu sama kita nih, jangan mabuk, jangan judi, jangan zina, jangan syirik. Ya. Kalau lu lakuin, mau nggak tanggung jawab ya. Gitu kira-kira. Dikasih tahu ya, gitu. Tiba-tiba nanti disuruh menyalahin, kok aku masuk neraka? Kan udah aku kasih tahu. Jangan main di sungai, nanti tenggelam. Jangan main api, nanti kebakar. Jangan naik-naik ke pohon, nanti jatuh gitu kan. Udah 17 Agustus ngapain sih naik-naik pohon pinang, ntar jatuh misalnya gitu. Kan udah dikasih tahu. Masih juga naik, jatuh lah dia patah. Yang disalahin siapa ya? Ini sendiri, kapan lu jangan, udah dibilangin jangan gitu. Udah dibilangin jangan membunuh, jangan zina, jangan syirik, jangan judi, jangan mabok. Lu lakuin juga, itu salah sendiri. Allah mah udah menyediakan seluruh fasilitas, seluruh konsekuensi. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Oke, mungkin itu aja. Kita sambil nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan sambil nanti kita sarapan ya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.